Sehingga bisa terjadi untuk semua ya, artinya buat non muslim juga bisa. iya benar. Apakah non muslim ke muslim, muslim ke non muslim, atau non muslim ke non muslim, sama? Semua sama. Maka dikatakan penyakit ain, bukan penyakit muslim, penyakit ain dari muslim, enggak. Ain, penyakit mata. Penyakit mata itu bahaya. Sehingga bisa terjadi untuk semua ya, artinya buat non muslim juga bisa. iya benar. Apakah non muslim ke muslim, muslim ke non muslim, atau non muslim ke non muslim, sama? Semua sama. Maka dikatakan penyakit ain, bukan penyakit muslim, penyakit ain dari muslim, enggak. Ain, penyakit mata. Penyakit mata itu bahaya. Itu pernah dialami teman saya kerja, Ustaz. Saya belum tahu pada waktu itu ketahuan berbicara air. Ya, Jadi teman kerja 2 hari nggak masuk, saya ngerokok ke sana lagi sakit. 3 hari kemudian masuk ke rumah sakit, mata udah nggak bisa lihat. Tadi ini kerja apa? penyebabnya Sebabnya ya pusing gitu. Tiba-tiba mata ini biasa lihat ini. Tapi nggak bisa lihat orang, nggak bisa lihat orang. mungkin ada penyebab yang kita nggak tahu. Air. Penyebabnya kita harus tahu dulu. Misalkan ada teman datang tiba-tiba, mata kamu bagus banget ya, bulat banget kayak kelereng, misalkan gitu. Non muslim. Ya, bagus banget kayak kelereng, terus matanya hitam banget. Tapi nggak bisa lihat itu. Nah, setelah itu tanpa dikatakan sama Allah, karena ya kita nggak tahu karena benar atau karena atau memang dia punya penyakit bawaan. Tapi kita harus tahu gejala-gejalanya juga. Artinya kita harus mencegah juga ya seperti ini. Kalau seandainya non muslim, kita nggak bilang alhamdulillah bagus banget, enggak juga kayak gitu. Kita bilang berarti masya Allah ada orang yang seperti ini indah. Saya pun aku kadang-kadang bingung. Di situ terlihat ada gambar ube, ada gambar kambing. Ya, kalau mereka kan keyakinannya kan udah berbeda. Itu sudah masuk ke udah masuk ke dalam tauhid ya, keyakinannya. Kalau ini memang penyakit, tapi bukan penyakit medis. Waktu dibawa ke rumah sakit pasti nggak ada yang tahu kenapa gitu. Padahal memang betul-betul sakit gitu. Dibesuk pun dalam rombongan nggak lihat. Tapi melek tapi nggak lihat. Mungkin ada gejalanya sebelumnya. Dokter nggak tahu. Iya. Jadi ini penyakit ain, bukan AIDS ya. Kalau AIDS itu beda lagi. Penyakit AIDS itu penyakit yang disebabkan dengan ya pergaulan bebas, dan itu belum ada obatnya. Penyakit AIDS. Sedangkan penyakit ain itu belum ada. Ini banyak sebenarnya. Saya bahas seperti ini karena memang di sekitar kita banyak anak-anak. Dan anak-anak kita itu menggemaskan semuanya. Hampir semuanya itu anak-anaknya itu masih masa-masa dimana kita suka-sukanya sama anak ini. Jadi kebanyakan kita langsung cakepnya, manisnya, gantengnya gitu. Tanpa kita mengucapkan nama Allah, itu salah. Kalau ada misalkan ibu-ibu yang di sini punya anak, astagfirullahaladzim, itu kan untuk ungkapan sesuatu ini. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah, itu juga bisa. Nah, misalkan ini ibu-ibu di sini punya anak, tiba-tiba ada orang datang ke anak kita, cantiknya, dia nggak bilang masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, atau kalimat ungkapan untuk Allah.
kita yang bilang. Kita takut ini orang bawa ain untuk anak kita, dan dia tidak tahu penyakit ain. Bagaimana caranya? Kita bilang, oh cantiknya, alhamdulillah, masya Allah. Oh gantengnya, alhamdulillah, masya Allah. Sebutkan aja Allah. Jadi kita sudah menghindarkan anak kita dari penyakit ain. Itu seperti itu. Kadang orang-orang sekarang ini banyak seperti itu. Oh, orangnya luar banget, cubit sekali gitu. Atau ada anak yang memang kita sukai, kamu nonton banget sih, kasih sih isinya sedikit untuk saya gitu. Kan ada canda-canda gitu. Itu nggak boleh. Boleh, silakan, tapi ucapkan Allah. Masya Allah, ganteng banget kamu. Sini dong, saya cubit sekali. Boleh, silakan. Ucapkan Allah. Itu jangan sampai gara-gara kita orang lain kena celaka. Itu. Seperti begini Ustaz. Kemarin Ustaz salaman sama saya. Ya. Saya jawabannya alhamdulillah. Ya. Boleh ya? Iya. Banyak ketemu saya Iya, benar. dalam kelompok pengajian. Saya jawaban saya alhamdulillah. Iya, sehat. Oh, saya ini kan masih muda. Bangga kita kan. Orang yang melihat kita nggak sengaja udah dalam hatinya udah keluar sombong banget. Takutnya langsung drop. Boleh. Jadi masih sehat lagi. Alhamdulillah. Sehat. Masih dikasih kita udah mengucapkan Allah. Ya seperti itu Allah Subhanahu Wa Taala juga akan mendampingi. Seperti itu. Kalau ini misalkan kita nggak bermaksud sombong gitu ya. Ya. Ya gitu ya. Tapi orang bilang kita sombong itu gimana? Cuma penglihatannya doang. Sekarang kita ini di luar konteks ini betul ya. Di luar konteks ini mungkin masuk, agak sedikit masuk karena memang semuanya itu kan kembali ke hati masing-masing orang, bukan kepada hati yang orang melihat. Bisa jadi apa yang dilihatnya itu adalah sebuah editan, sebuah rekayasa belakang. Dilihatnya, oh bagus banget rumahnya, itu gede banget kayak ada 8 tingkat ke atas, nah rumahnya kecil gitu. Nah itu semuanya kadang ada yang namanya fake editan atau memang tidak benar. Maka kita kembalikan ke hati kita. Pertama kita kembalikan ke hati kita, jangan sampai takabur, jangan sampai sombong. Yang kedua, kalau seandainya kita mau misalkan mengatakan kepada orang lain supaya orang lain itu melihat kita dengan penglihatan ain tersebut, maka kita kasih apakah itu tulisan Masya Allah tabarakallah di memang gambar itu, sehingga ketika dilihat bagus tapi dia baca juga kata-kata Masya Allah tabarakallah atau yang sebagainya alhamdulillah, sehingga kita juga terlepas dari penyakit ain. Itu salah satu hilah atau cara supaya kita tidak terkena dari penyakit ain. Masalah sombong atau tidaknya itu tergantung kita dengan Allah. Misalkan ada orang menerima sedekah, dia sedekah sudah terbiasa, dia sedekahnya itu 1 juta, sudah terbiasa. Dia sedekah 1 juta setiap bulan, sudah biasa ya. Tapi tiba-tiba nggak sengaja keposting sama orang lain, yang memang melihat kita bersedekah 1 juta. Setelah itu kita repost saja. Repost itu jadi ada orang yang posting, setelah itu kita cuma ngangkat lagi sekali lagi ke postingan kita, bukan kita posting tapi kita repost hanya di status saja. Tiba-tiba orang pasti berkomentar sombong ini itu. Nah, itu kan tergantung kepada hati kita. Jadi kita
ketika itu mantapkan hati untuk tidak bersombong diri, tapi tetap kepada keyakinan kita pertama, bahwasanya saya sudah terbiasa bersedekah 1 juta, maka saya niatkan bukan untuk sombong, tapi untuk membantu orang lain. Nah, itu semuanya tergantung kalau niat. Kalau niatnya baik, maka kebaikan akan datang kepadanya. Tapi kalau niatnya buruk, maka keburukan juga akan datang kepadanya. Semuanya itu jaza min jinsil amal. Setiap perlakuan itu atau setiap buah itu tergantung apa yang dilakukannya. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya berharap juga dengan kita tahu kayak gini, ya, boleh. Orang laki nggak salat Jumat tapi salat zuhur. Dipertanyakan kelakiannya, dipertanyakan kelakiannya. Mungkin dia bukan nggak laki lagi, udah berubah. Karena hanya orang laki yang diwajibkan pergi Jumat, sedangkan perempuan itu salat zuhur. Maka dipertanyakan, kamu ada orang yang kayak gitu, tanya sama dia, kamu masih laki atau udah berubah jadi perempuan? Seperti itu. Hukumnya congkel itu orang. Gimana ya? Kalau orang yang sudah besar, bukan dengan cara kekerasan, tapi dengan cara perlahan-lahan. Kita memang nggak bisa langsung bilang ke dia, kamu itu berdosa, langsung neraka. Ini, iya, tapi bilang sama dia, kalau seandainya sholat Jumat itu bukan sebuah keharusan, bukan cuma harus kamu jalan, enggak. Itu sebuah kewajiban. Enggak kamu lakukan berarti dipertanyakan kelakuannya. Bahkan kalau 3 kali kita sudah dianggap munafik. Munafik fi darkil asfali minan nar. Orang yang munafik itu di bawah kerak daripada neraka. 3 kali kita tidak pergi ke Jumat. Maka kita mau mana? Mau jadi orang munafik atau mau jadi ini? Kita bilang ke dia, nggak boleh kayak gitu, harus pergi Jumat. Kalau seandainya dia nggak suka ngomel-ngomel, kita ngomel-ngomel aja. Gara-gara ngomelan kita mungkin dia pergi, walaupun dia nggak pergi Jumat. Tapi kita kan sudah berusaha supaya dia itu berangkat untuk ke Jumat. Jadi jangan dibiarkan. Artinya kalau kita biarkan itu haram, atau kita biarkan saudara kita itu tidak pergi Jumat, berarti kita setuju dia tidak pergi Jumat. Artinya kita berdosa. Pertama kali berdosa itu adalah orang yang melihat tapi dia tidak, orang yang melihat kemungkaran tapi dia tidak mencegah kemungkaran itu. Orang yang pertama kali diazab orang itu, bukan orang yang tidak melakukan. Padahal yang melakukan adalah orang lain. Tapi gara-gara kita tidak melakukan nahi mungkar, kita pertama yang diazab. Makanya ketika ada orang misalkan berbuat salah, tapi ada orang soleh di situ, yang mana orang soleh itu tahu ada maksiat di situ. Pertama kali nanti diazab adalah orang soleh yang tidak mau memberikan peringatan kepada orang ini. Tapi kalau seandainya kita sudah memberi peringatan, mereka nggak melakukan, itu sudah selesai kewajiban kita. Kewajiban kita sudah selesai. Kalau seandainya dia mau dengar, alhamdulillah. Nggak mau dengar, selesai kewajiban kita. Tapi kalau seandainya kita tidak memberikan peringatan apa-apa, diam, kita tahu, udah, kita dulu nanti. Nah, kita tahu bahwa nahi mungkar itu bukan hanya kita mendoakan, datang ke dia dulu, bilang ke dia dulu. Nggak mau dengar, cara lain lagi, nasihatin.
nggak mau dengar juga, baru doain. Seperti itu. Jangan sampai kita salah kaprah. Nahi mungkar itu kan bisa dengan doa. Enggak. Awalnya itu dengan lisan. Setelah itu baru dengan perbuatan. Setelah itu baru dengan doa. Kalau seandainya udah dengan lisan, udah dengan perkataan nggak bisa, maka doakan dia. Siapa tahu Allah ijabah langsung jadi anak soleh. Kita nggak tahu seperti itu. Maka watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Ada lagi? Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau banyak kesalahan dan kekurangan. Nakhtatim berdoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.